Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام أيها السادة والسيدات أعزكم الله وتقبل الله صيامنا وصيامكم. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang memuliakan, puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan juga seluruh pengikutnya yang setia dengan ajarannya sampai akhir hayatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ini. Semalam kita sudah bertarawih ke malam 22 dan hari ini kita siang kita yang ke-22. Berarti bapak-bapak, ibu yang muliakan, kalau kita hitung dari awal perjalanan kita di Ramadan tahun ini, arti kalau setiap malam kita lakukan tarawih, maka paling tidak kita sudah 200 rakaat kita lakukan. Kalau sholatnya minimal tuh 200 rakaat kita lakukan, itu minimal kalau sholatnya 11 rakaat. Kalau yang sholatnya 20 rakaat sampai 23 rakaat, maka sudah 440 lebih rakaat kita lakukan. Sudah 1200 lebih sujud di dalam sholat sunnah kita. Itu dihitung hanya sholat sunnah qiyamul lailnya. Sudah sekian ribu ayat yang kita baca. Maka harapan kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan qiyamul lail yang kita laksanakan, siam yang kita tunaikan, tilawah yang kita lantunkan sepanjang Ramadan yang sudah kita lalui ini, harapan dan doa kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amalan ibadah kita dan meridhoinya, serta memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa terus mengisi di hari-hari terakhir daripada Ramadan kita di tahun ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya sempurnanya amal itu adalah dilihat daripada akhirannya, finishnya. Kalau ada seseorang melakukan sesuatu, misalnya kalau dia seorang karyawan, seorang bawahan, mempersiapkan pekerjaan dengan baik, melakukan tugas-tugasnya dengan teliti, dengan seksama, tetapi kalau tugasnya nggak pernah selesai, biar bagus, biar dia cekatan, biar dia teliti, maka pekerjaannya nggak dianggap. Karena yang akan dianggap, yang dilihat adalah bagaimana akhiran dan hasilnya. Sama pemain bola juga begitu. Hebatnya pemain bola sekalipun, mahalnya pemain bola sekalipun, kalau hanya indah gocekannya tapi tidak pernah menggolkan, maka tidak menang-menang tuh klub kesebelasan itu. Maka bapak-bapak, ibu muliakan,
kesungguhan kita dari awal Ramadan sampai 20 Ramadan yang kemarin, maka sangat akan bergantung dengan akhir perjuangan kita di 10 terakhir ini. Maka mari saya menasihati diri saya pribadi khususnya dan hadirin jamaah yang kami muliakan. Mari kita isi 10 hari terakhir ini dengan lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Untuk apa? Ada hal yang kita cita-citakan, ada malam yang sedang kita rindukan untuk berjumpa, dan itu adalah Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar tidak lain dan tidak bukan adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada kajian subuh kali ini, Lailatul Qadar, itu adalah jamuan Allah. Kalau kita seorang yang menjadi tuan rumah, maka kita akan mempersiapkan sebaik-baiknya untuk menyambut tamu-tamu Allah, dan kita adalah tamu-tamu itu. Tinggal bagaimana sikap kita bertamunya, maka akan mencerminkan bagaimana kesan daripada tuan rumahnya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks ini. Bapak Ibu yang muliakan, dalil daripada Lailatul Qadar tentu kita sudah hafal. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka apa bentuk jamuan Allah? Apa yang dimaksud diyafatullah? Jadi bilang Lailatul Qadar itu diyafatullah. Diyafatullah itu apa? Maka di sini dijelaskan ad-diyafah atau diyafatullah yang bernama Lailatul Qadar itu segini banyak. Apa makna dari semua ini? At-taufiq fil amal, at-taysir, as-sa'adah, at-tuma'ninah, asy-syu'ur bil amal, as-sakinah allati yulqiha Allah fi qalbi, asy-syaja'ah, al-amanah, dan at-tafawud. Kira-kira kalau kita terjemahkan secara singkat bagaimana maknanya? Apa arti ini semuanya? Bagaimana jamuan Allah kepada kita, kita menyambutnya untuk meraihnya, maka jamuan Allah itu adalah taufiknya untuk semua amalan. Taufik itu apa? Taufik itu penyertaan Allah, atau izin Allah kepada hambanya yang bersungguh-sungguh, yang bersemangat untuk menyambutnya, maka Allah berikan kemampuan untuk mengisinya. Bapak-bapak, ibu yang muliakan, maka kita patut syukuri dalam hati kita jika ternyata tidak pupus semangat kita, tidak hilang semangat kita di hari-hari terakhir ini. Itu patut disyukuri. Mungkin ada di antara saudara kita yang justru di akhir-akhir ini fokusnya, konsentrasinya, perhatiannya bukan pada Lailatul Qadar, tapi perhatiannya bagaimana persiapan mudik, bagaimana lebaran, apa yang akan dipersiapkan, bajunya, makanannya, dan seterusnya. Maka berbahagialah, semoga kita semua justru menjelang-jelang datangnya Idul Fitr, hari akhir Ramadan ini, kita tetap bersemangat untuk menjalaninya. Jadi taufik untuk semua amalanmu, atau kemudahan Allah berikan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian, amanah, dan harapan serta optimisme dalam menjalaninya. Nah, bapak-bapak ibu kan, memang ternyata ada yang patut untuk kita cermati dan kita teladani, apa yang menjadi amaliyah Rasul di malam-malam terakhir ini. Ini kan sesuatu sebenarnya hal yang terbiasa sudah kita dengar.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-lail wa yaqadha ahla wa jadda shadda al-mizr. Al-mizr ya. Kalau sudah masuk 10 terakhir, kita kan sudah masuk 22 sekarang ya. Maka Rasulullah menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, bersemangat dan mengencangkan ikat pinggangnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil 'ashr al-akhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah itu semangatnya di 10 terakhir itu melebihi daripada hari-hari yang lainnya. Hadis riwayat Zainab bintu Salamah, lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza baqiya min Ramadan 10 ayyam yada' ahadan min ahlihi yutiqul qiyam illa aqamahu. Kalau 10 hari terakhir datang dalam kehidupan Nabi dan keluarga, maka beliau bangunkan, beliau ajak keluarganya yang mampu, kecuali yang sakit, maka beliau biarkan. Waruya warawat Tirmidzi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqidu ahlahu fil 'ashr al-awakhir min syahr Ramadan. Ini saya kira hadisnya bersamaan. Intinya Rasulullah bersemangat mengisi malam-malam itu bahkan membangun keluarganya. Bagaimana manusia pada umumnya? Bapak kan ada 4 model amalan manusia di malam terakhir. Yang qasimun nasu fi hijjil 'ashr al-awakhir ila 4 aqsam 'ala an-nahwil ati. Manusia dibagi dalam hal menghidupkan malam-malam 10 terakhir itu menjadi 4 golongan. Golongan pertama, orang yang menghidupkan malam-malam terakhir dengan ibadah seperti sholat, baca Quran, panjangnya berdiri di dalam sholat. Sholat berdiri. Jadi memang dianjurkan kita itu yang panjang itu berdiri. Ya. Di samping sujud juga dianjurkan untuk panjang, tapi jangan sampai panjangnya sujud melebihi daripada panjangnya berdiri. Harusnya lebih panjang lagi berdirinya daripada sujudnya. Ini yang pertama. Orang pertama tadi mengisinya dengan ibadah. Kelompok yang kedua justru mengisinya dengan al-ihya fit tijarati wal kasb wa hadhihi fi'ah nalu riba ad-dunyawi. Ada orang yang menghabiskan 10 terakhir malamnya justru dengan sibuk berdagang, cari untung, sehingga seluruh malam-malamnya lewat begitu saja, kecuali dia bagi malamnya itu sebagian untuk cari rezeki, sebagian lagi untuk ibadah. Tapi kalau full malamnya hanya untuk cari rezeki, dia hanya dapat keuntungan duniawi semata. Yang ketiga, al-ihya fil lahwi wal la'ab wa hadhihi fi'atul ghalibah. Kelompok yang ketiga itu orang menghidupkan malam-malamnya itu hanya untuk senda gurau, canda-canda, iseng. Dan inilah yang disebut kebanyakan orang. Malamnya habis untuk apa? Menghabiskan malam mancing sampai menjelang subuh, sampai menjelang sahur. Begitu setiap malam. Atau main catur atau main sebagainya. Sayang sekali kalau malam-malam ini dihabiskan seperti itu. Dan yang keempat, auzubillah min dzalik, al-ihya fi irtikabis saghair wal kabair min al-ma'asi. Ada kelompok yang justru malam-malam terakhir seperti ini justru ia melakukan dosa-dosa baik kecil maupun besar. Auzubillah min dzalik. Yang kalau seperti ini barangkali digambarkan oleh Rasulullah, lewat Ramadannya tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Kalau kemuliaan Lailatul Qadar semoga di malam itu seperti surat di dalam surat Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim, kita berharap bahwa kalau kita dijumpakan oleh Allah di Lailatul Qadar itu, maka itu disebut maqad Lailatul Qadri maqadirul am. Apa maknanya? Kalau seseorang dijumpakan dengan di hari Lailatul Qadar itu, di malam Lailatul Qadar itu, maka dia akan dicatat ketetapan 1 tahun ke depan. Apa yang akan terjadi 1 tahun depan? Semoga Allah catatkan yang buruk dihapusnya, digantinya dengan kebaikan.
Apanya? Kematiannya, kehidupannya, kematiannya, bahagia sengsaranya, ajalnya, rizkinya, semua. Jadi ajal itu seperti yang ketetapan Allah, takdir Allah, seperti yang pernah kami sampaikan. Ada ketetapan takdir itu sebelum manusia lahir, yang di usia 120 hari tiupnya ruh, itu juga ketetapan takdir. Ada tahunan, kapan? Lailatul Qadar. Ada harian, kapan itu? Ada pekanan, kapan itu? Setiap hari Kamis diubah. Kalau Allah menghendaki, maka mengubahnya ke arah yang lebih baik untuk kita semuanya. Al-qaulu tsani qila innal murada bil qadr asy-syaraf aw al makanatil 'azimah. Yang dimaksud qadar itu, Lailatul Qadar itu malam kemuliaan, tempat yang tinggi, yang agung. Seseorang yang dijumpakan Lailatul Qadar semoga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, sumiyat Lailatul Qadri bidzalika lil ajri al-'azim alladhi yatahassal 'alaihi al-muslim bisabab qiyam tilka lailah. Jadi yang ketiga, apa ini? Orang yang menemui Lailatul Qadar akan mendapatkan balasan pahala yang sangat besar. Kapan? Kalau dia dipertemukan Lailatul Qadar, maka kalau dia melakukan qiyamul lail, maka dia dapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dan keutamaan-keutamaan lainnya ini, dibuka pintu surga, diterima permohonan, gitu ya. Terus ditenangkannya hati, diberikan rasa aman, dan seterusnya. Ini keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar. Mengapa mesti menghafal Lailatul Qadar? Ini sebenarnya ringkasan dari tadi nih, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, karena ditentukannya rezeki, ya, disitulah ditetapkannya keberkahan dan kebaikan, akan diberikan ketenangan, dijauhkan dari iqab, dari azab, dan siapa orang yang menemuinya, mendapatinya, maka dia telah mendapati kebaikan yang nilainya adalah 83 tahun 4 bulan atau 1000 bulan. Jadi 83,4 tahun. Kapan dimulainya malam terakhir itu? Nah, Bapak Ibu muliakan, al-ayyam wal layalil waqi'ah ma baina al-lailatil hadi wal 20 min Ramadan ila akhirih, sawa'un kanat 'ashrah kamilah aw naqisah bi ikhtisariha ala 9. Kata para ulama, yang disebut 10 malam terakhir ini adalah malam yang dimulai dari tanggal 21 sampai terakhir. Meskipun disebutnya 10, tapi bisa jadi itu yang terjadi cuma 9 hari, karena Ramadannya cuma 29 hari. Maka malam terakhirnya berarti bukan 10 hari, tapi tetap disebutnya Ashrul Awakhir. Kayaknya tahun ini, Bapak-bapak, tahun ini dalam hisab ru'yatnya sepertinya kita akan genap Ramadan tahun ini 30 hari. Biasanya 29 hari, ke 30-nya sudah hari raya. Kalau 30 hari berarti hari rayanya 31. Tanggal 31 Maret insyaallah. Masih menunggu nanti kalau yang akan menunggu ru'yah. Wa tabda al-ashrul awakhir min lailatul hadi wal 20 min syahr Ramadan bi ghaddi an-nazar akana 29 yawman aw 30. Pokoknya dimulai dari malam tanggal 21, berapapun ujungnya, mau 30, mau 29, yang penting mulainya tanggal 21 Ramadan. Ya, ini dia dalilnya. Apakah hanya diisi sholat? Enggak. Kata Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata kata Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusalli lailatan bikamiliha hatta yusbih. Cara ngisinya Nabi ternyata bukan sholat aja tuh, Lailatul Qadar. Jadi kadang-kadang dengan zikir, tilawatil Quran, bersedekah, yang lainnya. Nah, kita mulai dengan i'tikaf. Apa itu i'tikaf secara bahasa? Habsun nafsi fil masjid khassa ma'an niyah wa luzumil masjid li ta'atillah. Yang namanya i'tikaf itu adalah gitu ya, menahan diri, mendiamkan diri di masjid khususnya dengan disertai niat
Jadi bapak-bapak, termasuk sekarang nih, bagi kita yang baru masuk ke masjid, niat, saya berniat itikaf atau nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Bagaimana kalau siang? Sama, setiap kali bapak ibu masuk masjid dimanapun, niat itikaf. Karena itikaf itu ada dua macam, ada di Ramadan, ada di luar Ramadan. Sama semuanya. Tetapi yang di Ramadan tentu nilainya lebih utama karena janji-janji yang dijanjikan oleh Rasulullah dan Rasulnya. Untuk apa diamnya di masjid? Li ta'atillah, untuk ketaatan kepada Allah SWT. Macam-macam itikaf. Itikaf itu ada dua bapak ibu, ternyata ada yang wajib. Masa ada itikaf yang wajib? Bukankah itikaf itu sunnah? Ternyata ada itikaf wajib. Kapan itu itikaf menjadi wajib? Hukum itikaf itu wajib manakala seseorang bernazar melakukan itikaf dikaitkan dengan adanya suatu hal yang menjadi syaratnya. Besok kalau saya cair THR-nya misalnya begitu, saya akan itikaf. Itu namanya nazar. Kalau nazar wajib hukumnya, nggak boleh tidak. Dan itu resikonya repot, itu dosa kalau enggak itu. Kalau ada yang begitu tuh bapak-bapak, itu nazar wajib hukumnya. Tapi kalau bukan nazar, maka jatuhnya menjadi sunnah. Seperti kita semuanya sunnah. Ya, kalau nazar wajib, nggak dilakukan dia terkena kifarat. Kalau nggak dilakukan harus bayar kifarat dia. Syarat itikaf, syai'un akhar al-mu'takifu yajibu an yakuna musliman mumayyizan tahiran minal janabati wal haid wan nifas. Apa syaratnya? Syaratnya ini pertama, syarat mu'takif itu adalah Islam. Kalau bukan muslim nggak bisa. Yang kedua, mumayyiz. Gitu ya. Kalau anak kecil itu sah tapi bukan menjadi sesuatu yang berboleh pahala. Kalau anak kecilnya iktikaf, yang dapat pahala bapak ibunya yang ngajak. Bapak ibu. Kalau anak kecil beriktikaf diajak oleh bapak ibunya, yang dapat pahala bukan anaknya, ayah ibunya. Tuh. Terus suci dari haid, jinabah, nifas. Karena tidak boleh di dalam masjid orang yang sedang ini nih lagi junub, wanita sedang haid, sedang nifas, nggak boleh. Ya, gitu. Lanjutnya, rukun itikaf ada berapa nih? Rukun itikaf cuma ada, ini dia, niat. Niatnya boleh pakai bahasa Indonesia. Kapan niatnya? Begitu masuk masjid. Kalau bapak ibu ternyata sudah berada di masjid setengah jam, 1 jam belum niat, nggak apa-apa. Saya begini niatnya, saya niat itikaf di dalam masjid ini selama aku berada di tempat ini. Begitu tuh. Selama aku berada di tempat ini, nawaitul i'tikaf ala hadzal masjid madumtu ana fih. Pakai bahasa Indonesia kayak tadi. Saya beriktikaf di tempat ini sepanjang aku berada di tempat ini. Berarti dari tadi dihitung semua tuh. Jadi harus pakai niat. Kalau nggak pakai niat, nggak bisa. Innamal a'malu binniyat. Sebab antara orang yang niat itikaf sama orang yang sedang nunggu temannya mau datang sama aja tunggunya di masjid. Yang membedakan apa? Niatnya. Berdiam di masjid. Kalau di luar nggak bisa. Masjid kita ini ada batasnya, tembok ujung di belakang nih, sampai paling luar nih. Kalau sudah di tempat itu, berarti dia keluar itikaf, batal itikafnya. Begitu masuk, niat lagi. Niat lagi, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Isinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana bisa beriktikaf? Ini pendapat-pendapat ulama nih Bapak-bapak Ibu-ibu, supaya kita tahu nih. Yasihul i'tikaf fi ayyi masjid min dun istisna. Kullu masjid lahu muadzin wa imam fal i'tikafu fi yasluh. Ini kata para ulama. Apa itu yang dimaksud tempat i'tikaf itu? Sah seseorang beriktikaf di masjid manapun tanpa terkecuali. Sepanjang apa? Sepanjang masjid itu ada muazin dan ada imamnya. Atau orang bilang kalau bahasa kita ada imam rawatibnya. Tuh sah masjid itu.
Fal i'tikaf fihi yasluh, maka i'tikafnya itu sah atau dibenarkan. Ya. Tuh, yang ada imam dan ada muazzinnya. Jadi kalau yang kita datang, kita yang azan, kita yang imam, itu nggak sah di situ. Berarti nggak ada jamaahnya berarti. Kapan seorang disebut beritikaf? Al-i'tikaf laisa waqtun mahdud, walakin mata dakhulul mu'takif fil masjid wa nawat taqarrub ila Allah azza wa jalla sar mu'takifan hatta yakhruj. Namanya i'tikaf itu yang penting seseorang masuk ke dalam masjid berniat sampai keluar. Itu namanya i'tikaf. Secara umum begitu tuh. Jadi i'tikaf tidak ada batas waktu tertentu, tapi kapan saja seorang masuk masjid dan berniat untuk taqarrub ila Allah, sudah benar i'tikaf sampai dia keluar masjid. Kalau keluar, kalau di bawah ini kan masih ada tempat wudhu di bawah tuh. Karena masih masuk wilayah masjid, maka belum dianggap keluar. Kalau sudah ke tempat parkir, itu berarti udah keluar Bapak Ibu. Niat lagi. Kapan mulai itikafnya kita di 10 terakhir ini nih? Ini nih, Bapak Ibu. Kata mayoritas ulama, pendapat mayoritas ulama, berarti mayoritas ulama ya Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu termasuk tuh, sama Malikinya semua 4. Bi anna waqtal i'tikaf fil 'ashr awakhir min Ramadan yabda mundul yaumil 20 min asyaddil qubaila ghurubi syams. Jadi kalau ada orang yang mau beriktikaf 10 hari full di satu masjid, full nih, enggak keluar-keluar Bapak Ibu, maka mulainya kapan? Mulainya itu pas terbenam matahari di tanggal 20. Ini kalau yang mau iktikafnya 10 hari full. Maka di tanggal 20 nanti malam 21, begitu mau tenggelam maghrib, tenggelam matahari, masuk masjid, mulai dari situ sampai kapan keluar? Ada 2 pendapat. Nanti ada juga hadis di sini. Kapan keluarnya? Kalau dia mau 10 hari, keluarnya pertama ada yang mengatakan begitu teng maghrib di tanggal terakhir Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan keluarnya? Begitu selesai sholat Idul Fitri. Kalau yang mau itikafnya 10 hari full. Kalau ada yang mau begini, itu dia tuh. Yang kedua, Nabi SAW melakukannya. Yabda ba'da salatil fajr yaumil 21 istidlalan bima akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihi. Karena Rasulullah SAW idza arada ya'takif salal fajr thumma dakhala mu'takafahu. Meskipun kalimatnya begini, ini kan bukan kalimat dari Nabi-nya nih. Penjelasan ulama mengatakan kapan Nabi beritikaf? Nabi mulai itikaf setelah sholat subuh di tanggal 20. Tanggal 20-nya nih. Nanti malam 21. Kalau tadi kan maghrib. Kalau ini habis sholat subuh hari itu udah masuk. Oh, ini luar biasa nih. Ini kalau kira-kira 10 hari full gak keluar-keluar gimana? Di masjid 10 hari full ya. Nah, ini tentu benar-benar yang perjuangan luar biasa nih. Maka nanti ada pendapat ulama nih, Bapak ya. Waktu minimal beritikaf. Ini dia waktu minimalnya. Kita langsung pada intinya saja nih. Ada 5 pendapat. Pertama, minimal sehari, Bapak-bapak. Minimal sehari. Itikaf itu sehari. Bisa di tanggal 21, bisa tanggal 22, tanggal 23, tanggal 24, bisa tanggal 25, pokoknya sampai tanggal terakhir. Atau minimal sehari semalam. Ini kalimatnya meskipun sehari maksudnya nih semalam ya. Sekali semalam. Kalau ini malam sampai lagi maghrib, itu namanya sehari semalam. Yang ketiga, minimal 10 malam. Yang keempat, minimal sejenak waktu, sejam, 2 jam, 3 jam. Bagaimana pendapat mayoritas ulamanya? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan pokoknya berdiam di masjid baik waktu yang lama maupun sebentar sekalipun itu namanya sudah i'tikaf dengan niat. Bapak-bapak, ibu-ibu tadi hadir dari luar, dari rumah kita, masuk ke masjid kita ini dari menjelang tadi
qomat misalkan atau menjelang azan tadi, duduk di tempat ini sampai nanti misalnya kita keluar dari masjid, lumayan tuh, sejam 2 jam misalkan begitu, itu pun namanya sudah beriktikaf. Tinggal pilih Bapak Ibu nih, maunya yang paling ini, paling atas, paling bawah, silakan. Begitulah pendapat para ulamanya. Apa yang digiatkan? Giatkan tentu saja, makanya ibadah lah isinya ya, baca Quran, sholat, ya, terus bersedekah, apalagi baca tasbih, baca tahmid, baca tahlil, baca takbir, istighfar, salawat kepada Nabi, tuh, dan doa. Amalan lain yang dianjurkan, hadhi mustahabul i'tikaf wa yadkhulu fi hadza dirasatul wa istidkarul kutub tafsir wal hadits. Termasuk yang dianjurkan waktu i'tikaf itu mengkaji, ada kajian, ikut hadir mendengar entah Al-Qur'an entah hadits, qira'atus siyaril anbiya was salihin, mendengar sirah nabi, termasuk itu i'tikaf isinya itu boleh. Kaji fikih, kaji urusan-urusan agama dan sebagainya. Jadi tidak semata-mata apa itu? Semata-mata sholat ngaji saja. Terus Bapak Ibu kan ini dia nih. Kalau kita mau i'tikaf dianjurkan ini Bapak Ibu nih. Ya, bercukur rambut, gunting kuku, mandi sebelum saya nanti malam mau i'tikaf nih. Maghribnya itu mandi, boleh mandi besar, gunting kuku, cukur rambut, gitu. Terus pakai pakaian yang bagus dan pakai wangi-wangian. Tuh, keseriusan. Serius itu. Kapan datangnya Lailatul Qadar? Ya pokoknya cari aja 10 terakhir malam. Di antara 10 itu mesti ada. Waduh kebanyakan. Kalau gitu, kalau kebanyakan dimulai dari 23. Bisa 23 terus sampai 30. Berarti 7 hari. Atau 23 yang ganjil-ganjilnya saja dan 3 hari. 23, 25, 27. 23-nya nanti malam Bapak Ibu. Nanti malam 23-nya. Nanti malam 23 nih. Alhamdulillahnya tahun ini kita Indonesia nggak ada perbedaan ya. Antara kelompok-kelompok semua sama. Jadi semalam saya bilang ada untungnya juga tuh kalau terjadi perbedaan waktu mulai puasanya. Kenapa? Jadi menganggap setiap malam ganjil terus. Gitu ya. Kalau misalnya kelompok A gitu ya, mulainya tanggal 1, kelompok B tanggal 2, berarti pada sebelum terakhir dia 27 aja. Jadi kalau pengen ringkes 1 hari malam 27, maka di Arab Saudi itu, di Mekah itu malam tanggal 27 itu luar biasa. Penduduk Mekah itu seakan-akan keluar semua. Ini kata siapa yang mengatakan 27 tok ini? Riwayat Abu Dawud, hadis dari Abu Dawud. Tapi yang paling aman, Bapak Ibu membedakan itu apa ini? Ya. Tidak ada yang tahu kapan-kapannya, berarti kita harus bersiap 10 hari itu. Gitu ya. Nah, nih contoh amalan apa yang kita lakukan nih. Tadi sudah saya sebutkan ya, kalau mau i'tikaf, kalau bisa dimulai dengan mandi dulu. Mandi sore itu, pakai wangi-wangian, pakai minyak wangi. Pakai apa lagi nih? Yartadi thiyabal jadidah, kalau bisa pakai pakaian yang barunya bukan lebaran. Bapak Ibu, pakai pakaian bukan lebaran. Pakai pakaian barunya tanggal malam 23, malam 25. Pokoknya malam tanggal tadi tuh 23, 25, 27 tuh pakaian barunya, pakaian di situ. Jadi bukan di hari lebaran kalau ada pakaian baru. Membangunkan keluarga, terus baca Quran, gitu ya Bapak Ibu. Kalau bisa nih lihat kita di sini. Faida dakhalat al-ashr al-awakhir khatmatan kullalailatin. Para salafus saleh itu, masya Allah,
Setiap malam orang-orang soleh dulu tuh setiap malam menghatamkan sekali Quran, bapak-bapak. Khatam sekali Quran semalam. Masya Allah, kita 1 juz aja udah kecapean. Dan disampaikan riwayat Syafi'i wa warada an Syafi'i bahwasanya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala annahu kana yakhtimul Quran marrataini fil yaum. Imam Syafi'i itu menghatamkan sehari semalam itu 2 kali. Jadi selama 1 bulan khatamnya 60 kali. Ini kalau khatam semalam, bapak-bapak, rasa-rasanya kita nih baca aja sehari semalam kayaknya insyaallah khatam gak itu ya, baca nih sehari semalam bisa khatam gak gitu ya. Nah ini tentu orang-orang salafus saleh ya. Kalau kita yang penting baca ya. Oke, terus yang terakhir tuh yang bagian ini nih, apa bapak mengatakan kalau bisa apa? Jangan tinggalkan sholat berjamaah selama 10 hari terakhir ini. Jangan tinggalkan sholat jamaah ke masjid, terutama bapak-bapak. Siapkan dan mantapkan diri. Istadriku fi akhir syahrikum ma fatakum min awwali wa ahsinu khatimatan fa innal a'mala bil khawatim. Ayo raih 10 hari terakhir ini untuk menjadi momen kemenangan kita, maka perbaiki yang kemarin kurang. Yang kemarin masih malas-malasan, 10 hari terakhir ini nih kita giatkan lagi, baca Qur'annya, ibadahnya, sholatnya. Usahakan lebih maksimal lagi dalam hal apa? Bagi yang belum menghatamkan Al-Quran, usahakan agar bisa khatam dalam 10 hari terakhir ini. Yang dari awal belum khatam, kalau bisa 10 hari terakhir ini dari awal teruskan sampai khatam, sampai akhir bulan Ramadan kalau bisa. Yang masih banyak belum bersedekah, banyaklah lebih banyak lagi bersedekah di 10 hari terakhir ini. Bagi yang belum menghidupkan malam, beritikaflah dan hidupkanlah malam-malam. Kalau kemarin lewat terus, maka ada kesempatan. Maka jangan tinggalkan, ini terakhir bagian ini Bapak Ibu memuliakan, paling tidak minimal ya, minimal. Jangan tinggalkan 3 amalan ini setiap malam. Ini nasihat ulama nih. Ini batas minim, udah paling minim nih, udah nggak ada yang lebih minim daripada ini. Apa ini? Yang pertama, bersedekahlah meskipun 1 dinar. 1 dinar itu kecilnya di Arab. Kalau kita berapa? 1.000, 2.000 lah. Jangan enggak. Setiap hari itu minimal 2.000. Malam ya, malam itu 2.000. Syukur-syukur 5.000, syukur-syukur 1.000. Di mana saja, mau di masjid boleh, mau ketemu di lampu merah boleh, mau ketemu orang boleh. Lebih besar, lebih baik. Di malam 10 hari terakhir ini, jangan tinggalkan 1 malam pun kecuali kita bersedekah. Ada kotak amal. Ada apa? Yang kedua, sholat sunnah malam minimal 2 rakaat, minimal banget. Kalau lagi sibuk lagi apa, jangan tinggalkan minimal 2 rakaat. Nah bapak-bapak, ibu-ibu bukan hanya 2 rakaat, taraweh 8 rakaat plus 3 witir. Maka 10 terakhir ini jangan tinggalkan tarawih. Kalau lagi sibuk ada acara ada apa, nggak apa-apa, malam pulang ke rumah sholat minimal, meskipun cuma 2 plus 1 witir. Jangan tinggalkan itu. Ini semua yang nggak dipilih Bapak Ibu. Ini 2. Yang terakhir, ini minimalis. Jangan sampai enggak. Apa? Bacalah surat Al-Ikhlas minimal 3 kali. Gitu ya. Syukur-syukur enggak baca Ikhlas, baca 1 juz malam, alhamdulillah. Itu ya. Nah, kalau mau berbuat baik, saya nggak ketemu nih, mau ketemu cari apa nih orang di jalan lampu merah nggak ketemu, kotak amal nggak ketemu, boleh dah. Nah, boleh berwakaf, boleh berinfak. Di antaranya apa? Boleh berwakaf ke tempat kami nih, pesantren kami yang sedang membangun, Bapak Ibu yang muliakan. Boleh nih, silahkan. Mau 100.000, mau 200.000, mau ini kita lagi sedang membebaskan tanah wakaf untuk pesantren. Per meternya 3.150.000. Di bulan Ramadan ini kesempatan. Kalau masih ada kesempatan, entah 1 meter, entah 1/4 meter dan sebagainya. Yang penting 3 amalan jangan kita tinggalkan. Pertama, bersedekah.
Ini malamnya dan juga malamnya. Yang kedua, sholat 2 rakaat. Yang ketiga, minimal baca surat Al-Ikhlas. Kalau lagi sibuk, tapi kalau enggak, kita bisa memperbanyak. Itu batas minimalnya. Bapak-bapak, ibu muliakan, inilah saya kira sederhana yang kami sampaikan untuk menyemangati kita semuanya, saya pribadi khususnya, untuk menyongsong Lailatul Qadar yang insya Allah mudah-mudahan di tahun ini Allah perjumpakan, Allah pertemukan dengan kita. Karena kalau kita dapatkan malam itu, seakan-akan kita beribadah selama 83 tahun nggak berhenti-berhenti ibadahnya. Masya Allah, ini kesempatan emas bagi kita yang tidak kita temukan di luar bulan Ramadan. Inilah yang kami sampaikan di kesempatan pagi kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Sebelum kami tutup, barangkali ada yang sekiranya ada yang ingin ditanyakan. Jika ada, kami silahkan. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa nanti insya Allah. Silakan kalau ada. Baik, Bapak muliakan, demikian perjumpaan kita di tanggal 22 bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita perjumpaan yang dapat ridha Allah SWT. Mari kita bacakan Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah dengan harapan kiranya Allah SWT hadirkan dengan Al-Fatihah ini keberkahan untuk kita semuanya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk usaha kita dan semua. Wabil khusus agar Allah hadirkan taufiknya, muraqabahnya ya kepada kita semuanya untuk bisa menyelesaikan 10 terakhir malam Ramadan ini sebaik-baiknya, dan Allah jumpakan kita dengan Lailatul Qadar insya Allah. Dan harapan-harapan yang kita telah tancapkan dalam hati kita berkaitan dengan akhirat kita, dunia kita, semoga Allah wujudkan. Bitilkan niyah wa alakum salihah wal hadrat Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi izzati suratil Fatihah yassir lana umurana awsil amalana balligh maqasidana warham mautana washfi mardana wa adrikna lailatul qadrika ya rahman ya rahim fi hadzal 'am fi hadzal syahr bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.